Baik, selamat bertemu lagi dengan saya di channel Dance Scientist. Pada kesempatan ini saya akan sedikit menjelaskan tentang tari kontemporer. What is the contemporary dance? Ya, bagi Anda para seniman tari, para koreografer, ya, tentunya sudah tidak asing lagi dengan nama tari kontemporer. Jika Anda bertanya kepada sejumlah seniman ataupun koreografer, tentu Anda akan mendapatkan jawaban yang berbeda sesuai dengan perspektif masing-masing. Nah, hal ini terjadi memang karena tari kontemporer merupakan sesuatu yang kompleks, caranya yang unik dan berbeda untuk menghubungkan dan menafsirkan gerakan daripada tari kontemporer ini. Nah, ini adalah genre tari yang menghubungkan gaya masa lalu dengan emosi masa kini serta memproyeksikannya dalam skop imajiner. Bagi saya sendiri, tari kontemporer berarti sebuah kebebasan berekspresi, cara pribadi untuk mengeksplorasi batasan fisik dan mental seorang, dan berkomunikasi dengan orang lain pada tingkat yang lebih dalam. Prosesnya akan selalu melibatkan emosi dan menghubungkan rohani, pikiran, dan tubuh. Kalau melihat definisi-definisi yang telah ada, tentunya definisi tari kontemporer itu sangat beragam karena memang sifatnya sangat terbuka untuk kebaruan bentuk tari dengan mengedepankan sikap keterbukaan. Nah, tari kontemporer sendiri sebenarnya menurut saya nih ya, tidak merujuk pada suatu bentuk ya, tetapi melainkan menekankan pada aspek sikap, yaitu adalah sikap seorang kreator ataupun koreografer untuk berkreasi dengan seluruh pemikirannya terhadap hal-hal yang baru. Jadi gerak pada tari kontemporer ini sangat simbolik, memiliki keterkaitan antara tema, koreografi, gayanya unik dan penuh penafsiran, sehingga semua orang bisa menafsirkannya sesuai dengan pengalaman dan kemampuan sensitivitasnya, sehingga diperlukan wawasan khusus untuk bisa menikmatinya. Baik, saya masih teringat apa yang dikatakan Ibu Edi Setiawati dalam pidato pembukaan Art Summit ke-8 pada tanggal 15 Agustus 2016 di Teater Jakarta Taman Ismail Marzuki. Ia mengatakan bahwa seorang pencipta kontemporer ya, atau pencipta tari kontemporer dapat memilih di antara dua sikap dalam menentukan titik tolak berkarya. Pertama, sama sekali melepaskan diri dari segala bentuk ungkapan yang pernah ada, atau yang kedua adalah menggunakan bahan dari suatu unsur tradisi tetapi menggarapannya atau proses penggarapannya dengan cara baru yang belum pernah dilakukan orang lain. Baik dari ungkapan yang kedua, bahwa memang kontemporer itu selalu berakar dari tradisi. Saya melihat para koreografer di Indonesia mengatakan sebuah kontemporer itu memang tidak pernah tercerabut dari tradisinya. Banyak sekali karya-karya dari para koreografer Indonesia seperti Sardono, kemudian Eko Supriyanto, dan lain sebagainya, selalu mengangkat tradisi sebagai sumbernya untuk diungkapkan kembali kepada sesuatu bentuk yang baru. Jadi pada intinya memang jangan salah penafsiran juga bahwa memang kontemporer itu tidak pernah tercerabut dari akar tradisinya. Baik, untuk mengetahui sejarah bagaimana tari kontemporer itu lahir, memang harus mempunyai perenungan ataupun analisis yang kuat terhadap bagaimana perkembangan tari kontemporer di Amerika dan di Eropa. Yang pertama begini, bahwa pada abad 16 itu tari klasik atau tari tradisi balet di kalangan istana itu sangat hebat sekali. Itu di abad ke-16. Kemudian abad selanjutnya adalah di tahun 1920-an sampai 1960-an itu lahirlah tari-tari modern
gitu yang sebenarnya menolak juga kepada tradisi balet. Nah, kemudian yang ketiga adalah muncullah tari-tari postmodern gitu ya. Tahun 1960 sampai 1970-an. Nah, pada periode selanjutnya tahun 1070-an dan seterusnya sampai kini, disinilah gaya tari dengan nyaman kita disebut dengan kontemporer. Lebih jelasnya, lihat pada grafik berikut ini. Kalau kita lihat dari grafik ini bahwa tari balet berkisar sekitar tahun atau pada abad ke-16. Kemudian dilanjutkan dengan masanya modern dance pada tahun 1880 sampai 1957. Kemudian dilanjutkan lagi dengan pasca modern pada tahun 1960 sampai 1970. Dan kontemporer ini merupakan kombinasi dari tiga zaman ini, yaitu zaman klasik balet, kemudian modern dance, dan postmodern yang dimulai sekitar tahun 1950-an sampai sekarang ini. Baik, berikut ini saya akan menjelaskan bagaimana beberapa koreografer di Amerika dan di Eropa punya pengaruh luar biasa kepada tari kontemporer ini. Akan dijelaskan, tidak semuanya tentunya, tapi hanya beberapa saja yang mempunyai pengaruh sangat kuat terhadap perkembangan tari kontemporer di dunia.
Nah, demikianlah penjelasan dari saya mengenai apa itu tari kontemporer dan siapa saja pelopornya yang ada di Amerika dan di Eropa. Bagaimana dengan tari kontemporer yang ada di Indonesia dan bagaimana juga perkembangannya? Saksikan dalam channel selanjutnya. Terima kasih.